Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sinta Storus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen produk dan kasir berbasis Java. Nah, di sini latar belakangnya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, sistem kasir dan manajemen produk sangat penting untuk mendukung kegiatan jual beli. Proses pencatatan produk, penghitungan prabelanja, hingga pelaporan penjualan perlu dibuat efisien. Nah, seterusnya, program ini dibuat untuk memodelkan proses sederhana dari sistem tersebut dengan menggunakan program pemrograman berorientasi objek atau OOP di Java. Nah, untuk struktur programnya itu terdiri dari beberapa kelas utama. Yang pertama itu ada helper, yang dimana helper ini digunakan untuk mengatur daftar produk dan kasirnya. Lalu yang kedua ada app. App ini nanti untuk sebagai program utama untuk menjalankan alur sistemnya. Lalu ada kasir untuk menyimpan data kasir dan menghitung penjualan. Lalu ada produk, yaitu untuk menyimpan informasi dari produk tersebut. Lalu ada produk log. Ini adalah untuk mencatat transaksi produk dan jumlah yang dibeli. Relasi antar kelas itu ada yang pertama, yaitu kasir melayani pembeli produk berdasarkan produk log. Yang kedua itu ada helper, berperan sebagai pengelola daftar objek atau produk dan kasirnya. Untuk kelas helpernya ini berfungsi untuk menyimpan data berupa rilis produk dan rilis kasir. Lalu metode penting yang ada di kelas helper ini ada add product, yang dimana ini gunanya untuk menambahkan produk baru. Lalu yang kedua get product, ini gunanya untuk mengambil produk berdasarkan indeks yang diinginkan. Lalu ada print product, yang ini nanti berguna untuk menampilkan daftar dari produknya. Lalu ada add kasir. Add kasir ini berfungsi untuk menambahkan kasir baru. Lalu ada get kasir untuk mengambil kasir berdasarkan indeks. Lalu untuk print kasir itu adalah untuk menampilkan daftar dari kasirnya. Kelas ini berperan sebagai penghubung antar produk dan kasir dapat dikelola dengan mudah. Untuk kelas app atau main programnya itu nantinya akan menjadi entry point dari si programnya. Lalu akan menggunakan scanner untuk membaca input dari pengguna. Yang selanjutnya nanti akan membuat objek student, home, course untuk menunjukkan penerapan OOP lebih lanjut. Lalu selanjutnya untuk menampilkan informasi data pengguna dari course. Lalu untuk memanfaatkan intents of untuk memastikan objek yang dibuat sesuai dengan kelas yang diharapkan. Untuk kelas kasir, atribut utamanya itu ada nama kasir. Yang ini nanti untuk mendefinisikan nama si kasir tersebut. Lalu ada total penjualan, yaitu akumulasi dari nilai penjualan yang sudah dilakukan. Untuk fungsi utama dari kelas kasir ini ada 3, yaitu layani pelanggan. Ini nanti akan menghitung total belanja pelanggan berdasarkan daftar dari si produk log tadi. Lalu untuk print, ini akan menampilkan data kasir serta total penjualannya. Yang terakhir itu ada kasir berperan sebagai aktor utama dalam transaksi. Yang selanjutnya ada kelas produk, yang dimana atribut dari kelas produk ini ada nama produk, satuan misalnya package, pieces, kilogram, liter, dan lain-lainnya. Lalu ada berat produk, harga produk. Lalu fungsi utama di kelas produk ini ada get nama dan get harga untuk mengakses data dari nama produk dan harga dari si produknya. Lalu ada print untuk menampilkan detail dari produk yang dicari atau diinginkan. Lalu kelas ini akan mempresentasikan
barang dagangan yang dikelola oleh si sistemnya. Lalu ada kelas product log, yang nantinya ini akan menyimpan catatan transaksi berupa produk dan jumlah yang dibeli. Fungsi utama dari si product log ini adalah get total harga, yang nantinya ini akan menghitung total harga, di mana total harga itu bisa didapatkan dengan total harga sama dengan harga produk dikalikan dengan jumlah produknya. Lalu product log akan menjadi penghubung antar produk dan kasir dalam transaksi penjualan. Lalu di sini saya buat alur programnya itu nanti yang pertama untuk usernya akan memasukkan data seperti produk, kasir, dan informasi dari student dan course-nya. Lalu data akan disimpan dalam kelas sesuai fungsinya. Lalu kasir akan melayani pembeli produk. Setelah itu sistem akan menghitung total belanjanya. Lalu total penjualan kasir bertambah sesuai dengan transaksi. Yang kelima itu program akan menampilkan daftar produk, data kasir, serta detail dari transaksi pembeliannya. Untuk kesimpulannya itu program ini menerapkan konsep OOP di Java. Yang pertama itu ada enkapsulasi, yaitu data disimpan dalam kelas terpisah dengan atribut privat. Yang kedua ada polymorphisme, adalah penggunaan instance of penanganan objek. Yang ketiga ada objek saling berhubungan, yang dimana itu adalah produk berhubungan dengan produk log dan berhubungan dengan kasir. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan fitur yang pertama itu ada penyimpanan data ke database. Yang kedua, antarmuka dari pengguna yang lebih interaktif. Lalu laporan penjualan yang lebih detail. Kita dapat melihat ini adalah kode untuk app dari Java-nya. Ini adalah helper Java dan ini merupakan input yang sudah dimasukkan ke programnya. Lalu ini adalah produk Java-nya. Ini ada produk log Java-nya, yang dimana nanti di sini produk sama dengan produk dan jumlah produk sama dengan produk. Dan di sini ada get total harga ini untuk mendapatkan total harga dari si produknya. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.